Halo Sobat Baku Hantam, selamat datang di channel obrolan panas yang tanpa sensor. Ya salam. Kita hari ini akan membahas sesuatu yang dimiliki oleh Stalinium dan para anak-anaknya Stalin. Jadi anjing pada Perang Dunia ini ternyata tidak hanya dimanfaatkan sebagai daging RW saja. Namun waktu itu ketika Jerman menyerbu Moskow pada 1941, pasukan Soviet yang hampir kehilangan kemaluannya karena tak memiliki senjata anti-tank yang efektif. Jadi senjata anti-tank Soviet waktu itu cuma cerot-cerot doang, editansil, ejakulasi dini, dan hasil. Bangsat kau. Nah, di tengah keputusasaan itu mungkin waktu itu Stalin lagi nongkrong atau ngeliat-ngeliat anjing di pekarangan rumahnya. Lalu muncullah ide, ada anjing-anjing militer. Ngomong biasa aja dong, jangan anjing-anjing gitu. Tapi yang memang anjing sih, maaf. Nah, anjing kemudian yang bisa dilatih itu mereka gunakan untuk menghancurkan tank-tank Jerman. Nah, anjing anti-tank dari batalion khusus pertama kali diterjunkan berjumlah 212 anjing dan ada 199 pelatihnya. Anjing-anjing pintar ini pertama kali dikerahkan dalam pertempuran di dekat Moskow. Pada tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua, anjing anti-tank Soviet ini merupakan ancaman besar bagi pasukan Jerman. Dengan bahan peledak yang diikat pada tubuh mereka, hewan-hewan ini dikirim untuk menghancurkan peralatan berat musuh. Nah, pada saat itu kan bos, saat itu Jerman hampir masuk Pak Eko ke dalam gerbang Kremlin. Iya salah. Kalau itu terjadi mungkin istri-istri Stalin akan menjadi janda waktu itu. Nah, ini tank Jerman sering kali menghentikan serangan ketika mereka melihat batalion perusak tank dengan anjing-anjing di medan perang. Satu-satunya metode yang efektif untuk mencegah serangan seperti itu adalah dengan menggunakan pelontar api alias flamethrower. Ya kali, anjing kan cukup takut dengan api, bosku. Seringkali ketika pasukan Jerman melancarkan serangan, mereka akan menembak semua anjing di sepanjang jalanan. Bahkan pesawat Luftwaffe mereka, alias Angkatan Udara Jerman, ini akan menembaki anjing-anjing di jalanan. Mengerikan bukan? Ya, namun ada kelemahan juga. Senapan-senapan mesin pada tank Jerman ini terlalu tinggi untuk menyasar anjing-anjing bunuh diri mereka. Berkat perlindungan infanteri Soviet, Jerman tak dapat dengan mudah keluar dari tank mereka dan menembak anjing-anjing itu dengan senapan. Namun sebelum itu ada sejarah unik penggunaan anjing-anjing anti-tank ini. Uni Soviet tak serta-merta menggunakan anjing anti-tank ketika melawan invasi Nazi pada 1941. Negara itu bahkan sudah melatih anjing pada 1930-an, jauh sebelum meletusnya perang. Anjing anti-tank dilatih untuk merangkak ke bawah tank musuh sambil membawa bahan peledak yang diikat ke tubuh mereka. Sebanyak 12 kilo TNT dan sebuah tuas yang panjang akan memicu ledakan saat bersentuhan dengan target luar. Anjing-anjing itu diajarkan cara memanjat di bawah tank dan selama latihan mereka sengaja dibuat kelaparan, gak diberi whiskas sama sekali selama berminggu-minggu, beberapa hari maksudnya, berminggu-minggu mati anjing. Potongan-potongan daging kemudian ditaruh di bawah-bawah tank latihan supaya mereka terbiasa berpikir bahwa makanan ini bisa ditemukan di bawah semua tank. Wah, strategi Stalin ini bangsat juga nih. Kasihan anjingnya papa. Nah, anjing ini juga diajarkan agar tak takut pada artileri berat dan dilatih merangkak di bawah bagian belakang tank untuk menghindari tembakan senapan mesin musuh. Anjing anti-tank pertama dikerahkan ke Tentara Merah pada tahun 1939. 2 tahun kemudian anjing-anjing itu diuji dalam pertempuran sesungguhnya. Hasilnya ya salam. Serangan besar-besaran pertama mereka menjadi malapetaka karena tidak ada perlindungan dari infanteri Soviet. Akibatnya Jerman dengan mudah menembaki anjing-anjing itu. Selain itu, para pelatih membuat kesalahan taktis yang sangat serius karena melatih anjing-anjing itu dengan tank-tank Soviet yang bermesin diesel.
Sedangkan hewan-hewan itu terbiasa dengan bau solar dan tank Jerman ini menggunakan bensin, bosku. Dengan demikian anjing-anjing itu benar-benar kebingungan di medan perang. Meskipun batalion khusus pertama anjing ini kalah, Uni Soviet terus menggunakan anjing untuk melawan Jerman. Taktik diubah dan pelatihan anjing dilanjutkan. Pada akhir 1941, lebih dari 1.000 anjing bertempur di garis depan dan pada tahun berikutnya jumlah mereka menjadi 2.000 ekor. Pada 21 Juli 1942, anjing-anjing suicide ini membantu menentukan hasil pertempuran besar di dekat Taganrog di Laut Azov. Ketika itu 40 tank musuh menghancurkan baterai senjata anti-tank dan mengganggu posisi Brigade Infanteri Angkatan Laut. Kompi keempat anjing anti-tank adalah satu-satunya yang berada di antara pos komando dan Nazi. Secara bersamaan 56 ekor anjing melancarkan serangan dan menghancurkan banyak tank musuh. Mereka tak hanya menghentikan serangan itu, tetapi juga memaksa Jerman untuk melarikan diri dari medan perang. Wah, canggih juga nih anjing. Maaf. Pada pertengahan 1943, situasi di medan perang telah berubah. Tentara Merah mulai menerima cukup banyak senjata anti-tank. Akibatnya mereka berhenti menggunakan anjing untuk bunuh diri ini. Secara total, anjing membantu menghancurkan 304 tank musuh selama perang. Pengorbanan mereka betul-betul mengubah jalan peperangan dan memberikan kontribusi besar terhadap kekalahan bapak kalian yang suka main PS tapi nggak bayar, Bapak Adolf Hitler. Bagaimana menurut kalian tentang anti-tank anjing ini? Jangan lupa baku hantam kalian di bawah tank. Ciao.